Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku, para pengunjung Pasar Jannaya Kabupaten Bantaeng yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pertama kali mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada antusias masyarakat dan pengunjung pasar untuk mendengarkan ceramah kami di tempat ini. Namun sebelumnya tidak lupa kami mendahulukan pujian, sanjungan dan kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hidayah dan taufiknya lah sehingga di pagi yang cerah ini yang penuh dengan kebahagiaan dan suasana yang sangat indah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini yang mungkin yang tadinya hanya sekedar untuk belanja atau jualan, ternyata Allah kasih kenikmatan besar, yaitu kita bisa mendengarkan ceramah. Dan mungkin ini pertama kali diadakan kegiatan seperti ini di tempat ini. Maka wajib untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kedatangan kami di sini bukanlah untuk cari keuntungan dunia, bukan untuk bisnis, namun semata untuk berdakwah, ingin menyampaikan hal-hal penting yang wajib untuk kita ketahui, terkhusus apa yang tertulis di spanduk, yaitu pangisengan kami namporea, ilmu yang paling hebat. Ini parallu nisse ka. Tentu kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak ada yang mungkin yang kenal yang namanya Vanessa Angel, sudah kenal semua, biar orang di kampung pun kenal semua. Tapi ketahuilah beliau sudah meninggal, dan mungkin banyak fansnya di tempat ini pun kaget. Itulah kematian. Kita ambil pelajaran dari situ. Banyak orang yang pergi di pasar masih sehat, maunya belanja ini, mau belanja itu, ternyata ajal menjemput sebelum tiba di rumah. Itu menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu kehidupan yang sangat ringkas dan sementara. Bukan kehidupan yang kekal abadi. Ini harus kita sadari bersama, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan sementara, bukan kehidupan yang kekal abadi. Jadi para luki pikiri, apa tujuan tatalla sarilino? Punaniku atalla sakirilino untuk pakalumanyangang, loh tau kalumanyang mate talare nerang. Tamak di kuburan, kecuali kain kafan saja, kan? Lihat artis yang sudah meninggal, apa yang dia bawa ke kuburannya? Mobilnya dia bawa? Tidak. Balak na neranya balak na. Mana loh hai tanana nuna pakai 1 kali 2 ji untuk liang kuburnya saja. Pakalumannya na salah ngasih. Pangkatnya, jabatannya na salah ngasih. Jadi kang ini pelajaran. Loh tau kalumannya mata mi talare nerang kecuali kain kaf. Loh tau tinggi pangkat pejabat mata mi talare nerang kecuali amal saleh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini perlu tahu supaya ingat. Makanya kenapa saya datang ke pasar ini? Mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu, masih malu-malu ke masjid. Mau ditunggu di masjid mungkin sekali di seminggu. Kan hari Jumat pi,
Iya, atau 2 kali setahun. Nah, makanya kami datang ke pasar, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah mendengarkan atau mungkin sudah pernah mendengarkan tapi ya tak kelupas sih. Si pai nggak tahu. Ya, tujuan kita hidup di muka bumi ini kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Inilah tujuan tallasarilino. Iya, ribahona linoa. Supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Siapa yang hidup di atas ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nanti setelah dia meninggal dia akan bahagia selama-lamanya. Tapi siapa yang hidup di dunia ini, iya, dia pikirkan makan, minum, iya, cari uang, hanya sekedar urusan saja dunia yang dia cari, yang dia pikirkan, dia lupa beribadah kepada Allah, maka sungguh dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan berarti pun napakun juga aku bojadoi. Iya, aku menjamai. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu seluruh aktivitas kita di muka bumi ini harus diniatkan beribadah kepada Allah. Lampa kiri pasar balu-balu kiniatkan. Mudah-mudahan balu-balu kuning barakai. Nuhalala laku hoja. Jadi yang mau dicari keberkahan supaya as-selekna dipakai sumbajang, as-selekna diniatkan ina rimakka, as-selekna diniatkan lampa umrah, as-selekna diniatkan untuk memberikan makan kepada istri dan anak-anak, ngupaki pahala. Jadi kita dapat pahala. Jadi seluruh aktivitas kita harus niatnya untuk beribadah kepada Allah. Jual beli harus diniatkan untuk Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali harus diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Bangun tidur, makanya diajarkan berdoa bangun tidur. Apa doanya? Kalau ada yang tahu doanya bangun tidur, saya kasih hadiah sekarang. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Doa kalau bangun tidur, ayo. Doa bangun tidur. Saya kasih hadiah ini, sembako. Sembako. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak. Saya kasih sana. Baik. Masya Allah. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Masya Allah, kasih hadiah. Lihat ya. Seorang muslim hidup di muka bumi ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali harus bernilai ibadah. Bangun tidur kita mentauhidkan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala pujian bagi Allah yang menghidupkan saya. Iya, yang menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah Allah mematikan kami. Mati kecil, kita tidur sepanjang malam, kemudian Allah hidupkan lagi kembali. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dikumpulkan. Nah, inilah kehidupan seorang mukmin. Seluruh aktivitasnya semata untuk beribadah kepada Allah. Bangun tidur, dia berzikir, dia mentauhidkan Allah. Masuk WC, dia berzikir, dia berdoa. Dalam WC, dia melaksanakan sunnah, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Keluar dari WC dengan dengan kaki kanannya, dia membaca doa ghufranak, pakai baju dan seterusnya. Inilah yang Allah perintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dipahami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini minikua pangisengan kami nam Korea. Iya, artinya seluruh aktivitas kita semata karena Allah. Kita diam karena Allah, berbicara karena Allah, bergerak karena Allah. Apapun aktivitas kita
karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah, takut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Iya. Jadi kita hidup di atas la ilaha illallah, meninggal di atas la ilaha illallah. Jadi siapa yang membiasakan di atas kehidupan seperti ini, seluruh aktivitasnya dibangun di atas la ilaha illallah, maka insya Allah ta'ala di penghujung nafasnya, di akhir nafasnya pun dia akan mengucapkan kalimat ini. Dia akan meninggal di atas kalimat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Kecuali dalam keadaan kalian berislam, yaitu di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah yang merupakan ilmu yang terhebat. Iya. Seluruh aktivitas kita, kehidupan kita di muka bumi ini dibangun di atas la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta ilmu yang paling tinggi, yang paling hebat, pangisengan kami ng Korea, na era, napala Amerika dengan Allah Ta'ala. Iya, napala Amerika dengan Allah Ta'ala. Nakuha Nabi Musa, ya Rab, alimni syai'an, ad'uka wa adkuruka wa ad'uka bi. Wahai Rab, iya, wahai Tuhanku, pekarangan Allah Ta'ala, kisarea, pangisengan kami ng Korea. Saya akan gunakan berzikir, saya akan gunakan berdoa ilmu ini supaya tembus. Iya. Maka Allah menjawab, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna gairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, seluruh hambamu dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Ara'a pangisengan lebih hebat. Iya. Lebih pore dibanding la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Nabi Musa, andai kata 7 lapis langit dan seluruh penghuninya dari kalangan makhluk dan 7 lapis bumi diletakkan di atas neraca timbangan dan la ilaha illallah pada neraca timbangan yang satunya, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Berarti ini hebat sekali ilmu, jamaah sekalian. Ya, ilmu la ilaha illallah. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, papilajari. Iya. Boyai. Apa nyenikua la ilaha illallah. Pangisengan la ilaha illallah. Dalam itu. Iya. Berarti Nabi Musa itu dikasih ilmu la ilaha illallah oleh Allah. Nabi Muhammad pun demikian, disuruh untuk mendalami la ilaha illallah. Bahkan kata Allah, iya, di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun. Ternyata seluruh rasul, bukan cuma Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan, kami ajarkan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Jadi inilah ilmu yang terhebat, pangisengan kami ng Korea, parallu ni pelajari. Apa ini artinya? Ya, apa ni batuannya la ilaha illallah? Apa maknanya la ilaha illallah? Kenapa begitu hebatnya kalimat ini? Iya. La ilaha illallah, Allah jelaskan maknanya di dalam Al-Quran. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'unahu huwal batil. Wa anna ma yad'unahu iya min dunillahi huwal batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Iya. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu disebabkan karena Allah adalah yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan adapun selain Allah yang mereka seru
itu adalah batil. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah artinya apa? Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun selain Allah, kalau disembah itu adalah batil. Iya, itulah makna la ilaha illallah yang merupakan ilmu yang terhebat. Maksudnya apa? Ya, makna la ilaha illallah berarti adalah Allah satu-satunya yang berhak kita sholat karenanya, kita puasa karenanya, kita sujud untuknya. Iya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita haji, kita umrah, kita menyembelih, kita takut, kita berharap, kita berdoa. Iya, apalah doa. Itu hanya untuk Allah semata. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat, ya malaikat Jibril, ya Nabi Muhammad. Iya, ya wali fulan, wahai penjaga apa? Batu besar, penjaga pohon besar, wahai penghuni kubur, kasih sembuh anakku, kasih keselamatan, kasih jodoh, kasih rezeki. Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah ucapkan la ilaha illallah, berarti hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yaitu seluruh bentuk ibadah, baik ucapan yang lahir ataupun yang batin, ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin, yang Allah ridai, hanya kita berikan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Iya, itulah makna dari la ilaha illallah. Jadi, punamain maki angku la ilaha illallah. Iya, main maki pau la ilaha illallah. Berarti kalau sakit ki, ya, kalau sakit keluarga tak, iya, kita berharap kesembuhan hanya kepada Allah. Kita berdoa kesembuhan kepada Allah. Silahkan ke dokter, boleh-boleh saja. Itu dibolehkan karena ada hubungan sebab akibat. Iya, tadau. Silahkan kalian berobat. Tapi yang ada hubungan sebab akibatnya. Tidak boleh kita pergi di tempat-tempat keramat, kemudian minta kesembuhan di sana. Iya. Kalau kita sudah ucapkan la ilaha illallah, maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Andra mona kulle tawa lampang gere jangan puteri. Riapa ya, ri pokok-pokok kajua, ri batu-batu lompoa, ri kaloroa. Untuk orang yang sudah meninggal tidak boleh. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kata Rasulullah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ini selalu kita baca makna dari la ilaha illallah di setiap rakaat. Kita selalu mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kita jika somba karena Allah Ta'ala. Talania marenga. Kita jika somba. Maksudnya apa? Di antaranya hanya kepadamu kami takut. Ikata jika kamu laki karena Allah Ta'ala. Anda marenga. Karena takut itu adalah bentuk ibadah. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi kalian takut hanyalah kepadaku. Jadi anda kuleto malak-malak mai apa ya? Iya, riparaka nga, popoa. Apa lagi? Jin-jin. Orang yang sudah mati, tidak boleh kita takut. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau takut tersebut membuat kita apa? Membuat kita menyeret kita untuk menyembelih. Iya, atau mungkin klakson. Biasa ki klakson. Iya, apa tabe? Di tempat apa? Di tempat keramat katanya. Apa tabe kau pernah lalu kau kunjung? Ya klakson kau minimal. Itu bentuk kesyirikan. Apa ruang kita karena Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti belum benar kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Karena makna la ilaha illallah di antaranya Anda mau dikamalaki kecuali karena Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, iya, ini wajib kita jaga. Kenapa? Karena siapa yang hidup di atas ini
dan meninggal di atas ini, maka jaminannya surga. Allah berfirman, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga siapa yang bertemu dengan Allah tanpa melakukan kesyirikan. Andre nampak ruang mereka dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Siapa yang bertemu dengan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, andre nampak ruang dengan Allah Ta'ala. Iya, dengan malaikat, dengan nabi, dengan jin, dengan manusia, dengan benda-benda mati. Iya, dengan seluruh makhluk siapapun dia, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, hatunat talasa tahu, dia pernah minta-minta kesembuhan di tempat keramat, dia pernah menyembelih ayam putih, di tempat-tempat keramat, di kuburan. Ketika dia hidup, dia pernah berdoa minta kesembuhan, minta keselamatan, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal dan tidak bertobat dari dosa tersebut, maka kata Rasulullah, dia akan masuk ke dalam neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami datang di sini untuk mengingatkan ini adalah dosa besar. Apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala, kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar, kejahatan yang paling jahat di muka bumi ini. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Maka hati-hati, jangan sampai kita menduakan Allah. Apapun masalah tak, apapun ujian tak, bersabar berdoa kepada Allah dan tempuh sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah. Jangan menempuh sebab-sebab yang justru Allah murkai. Meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar, niat, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ini akan menggugurkan seluruh amalan. Apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala itu menghapuskan pahala solat tak, pahala puasa tak, pahala haji tak, sidakan tak. Bagaimanapun banyaknya, mana lohe sidakan tak, pun nampak ruang ke mereka dengan Allah Ta'ala, maka terhapus seluruhnya. Mana kipis sampulo naik Makkah, lampa ke haji, lampa umrah, tapi pun nampak ruang ke mereka dengan Allah Ta'ala, terhapus seluruh amalan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, pun nampak ruang ke mereka dengan Allah Ta'ala. Seluruh amalanmu akan terhapus dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nembeta malana Nabi Muhammad, sumbajanna, puasanna, sidakanna, tidak ada. Tapi andai kata saja, andai kata, tapi itu tidak mungkin. Andai kata Nabi Muhammad ruang mereka dengan Allah Ta'ala, maka terhapus seluruh amalan. Apalagi kita, sumbajanta sikini, enjo sikini belum tentu khusyuk, biasa rata jadi puji. Ternyata pun nagar ringki, lampa kiri pokok-pokok kajua, lampa kinger di tomatea. Apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala? Tidak ada jalan menuju surga. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya inai-inai pak ruang mereka dengan Allah Ta'ala, maka Allah haramkan masuk ke dalam surga. Andre nak kulen tamar surga. Pamin ruanganna, tempat kembalinya, adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu tempat ruang mereka dengan Allah Ta'ala. Tidak akan pernah ditolong. Walaupun dia adalah keluarga besar, seorang pejabat, seorang kiai, pun tempat ruang mereka dengan Allah Ta'ala, maka tidak akan bisa ditolong, kekal di dalam neraka.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini yang bisa kami nasihatkan. Mudah-mudahan kedatangan kami di pasar ini memberikan pencerahan akan ilmu yang terhebat Pangisengan kami Nampureah, yang merupakan ilmunya para nabi, ya, yaitu ilmu la ilaha illallah, yang intinya seluruh ibadah kita di muka bumi ini, ya, yang lahir ataupun yang batin, baik ucapan ataupun perbuatan, semata kita berikan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Mudah-mudahan kalau suatu saat ajal menjemput kita, kita meninggal di atas kalimat ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, dibangun di atas ilmu, sehingga dengan itu insyaallah ta'ala kita akan diberikan kuncinya surga. Karena kuncinya surga cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, yang hadir di tempat ini diberikan pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini, sehingga mempertahankan tauhidnya sampai ajal menjemput. Karena sungguh ini merupakan ilmu yang terhebat, modal yang terbesar, pondasi seluruh amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, sesuai yang kita janjikan tadi, bahwa kita akan menghabiskan hadiah-hadiah yang ada di depan kita. Jadi yang jauh merapat ki. Ya, waktunya nih sesi tanya jawab. Kepada keluhan tak merapat bagi. Insyaallah bertanya ki dapat hadiah. Baik, Luar biasa ya. Yang bertanya justru dikasih hadiah ya. Ini itu kita dikasih hadiah, Ustaz. kita kasih pertanyaan pertama dulu. Yang menyimak pasti tahu ini. Ya, pertanyaan pertama. Pangisengan kami Nampureah, napakutak nang Nabi Musa lampar di kareng Allah Ta'ala. Pertanyaan pertama. Sana Satu sembako. sana yang pakai topi. Masya Allah. Langsung angkat tangan. Masya Allah. Iya. Kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam, iya, apalagi mari karang Allah Ta'ala Pangisengan kami Nampureah. Alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bi. Kata Allah apa? Qul ya Musa la ilaha illallah. Itu ilmu yang terhebat. Tapi bukan sekedar diucapkan ya. Bukan sekedar diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian tidak dipahami maknanya, kemudian tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada gunanya. Kalau cuma diucapkan la ilaha illallah, nampan dan disebat tuanna, nampan dan digaukangi, iya, kandungan yang ada di dalamnya. Kasih beliau hadiah. Ini juga ya. Kasih lagi. Dapat parfum juga. Bagaimana? Pertanyaan kedua mungkin nak. Pertanyaan kedua masih seputar materi tadi. Pertanyaannya, punna apa roh mai kareng Allah Ta'ala, apa hukumnya? Maksudnya Apa bahayanya? apa bahayanya punna roh mai kareng Allah Ta'ala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak bahwasanya apa bahayanya ketika kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dijelaskan oleh Ustaz, yang pertama semua amalan kita tidak diterima. Masya Allah, akan terhapus ya. Akan terhapus semuanya, semua amalan kita. Jadi Masya Allah, inilah bahaya yang namanya kesyirikan. Nah, mungkin ada di sini Ustadz, ada di sini kiai, tokoh agama. Tolong diingatkan. Sering diingatkan ini. Di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di mana saja. Selalu kita ingatkan masyarakat. Teyaki parwangi mari kareng Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada tempat keramat, jangan kita datangi di sana. Itu bukan yang menyembuhkan, itu makhluk dicipta oleh Allah. Ini yang paling penting ini. Para pak kiai, para ustadz, tokoh agama, ini yang paling penting kita ingatkan. Karena apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala lebih besar dosanya dibanding berzina, dibanding membunuh, dibanding sabu-sabu dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah dosa yang terbesar, menghapuskan seluruh amalan. Sumbajan tak terhapus ngasih, puasa tak terhapus ngasih, sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami menghadapi amalan yang mereka telah kerjakan, ternyata kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap. Gara-gara apa? Gara-gara Pak Ruang mereka dengan Allah Ta'ala.
Kasih beliau. Masya Allah. Bagaimana? Kita ada pertanyaan atau kita lempar ke bapak-bapak ibu untuk bertanya? Kita bertanya kepada masih kita. Pertanyaannya sesuai yang dijawab tadi Ustaz, ternyata bahaya sekali pendapat ruak yang dari Allah Ta'ala. Terhapus semua amalan-amalan kita dan bisa mengakalkan kita di neraka. Pertanyaannya, coba sebutkan salah satu contoh yang biasa terjadi di masyarakat. Yang coba senagokan dari masyarakat Iya. Apa contohnya? Kan biasa nak tahu anda nak lepak ruah. Iya kan? Misalnya bahwa itu dosa besar. Cuma banyak orang tidak nak tahu kalau itu menduakan Allah. Itu bentuk kesyirikan. Naratok ji yang kuno baji ji. Nah, ini para lu nih contoh-contohnya. Apa contohnya di masyarakat? Nangis sei. Yang Kalimantan. Yang lain. Yang lain kita bagi-bagi aja, kita bagi rata. Contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Itu. Siapa? Itu Bapak. Itu Bapak itu. Ini yang angkat tangan ini Bapak. Satu mau contohnya, biar yang lainnya kasih contoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya menjawab. Kesyirikan yang termasuk kesyirikan itu adalah menyembah pohon, matahari, dan batu. Terima kasih. Iya. Salah satu contohnya adalah menyembah pohon, matahari, dan batu. Bentuk penyembahannya di masyarakat seperti apa biasa itu? Hah? Oh, ngira ya, kepala doang ya. Ya, Masya Allah. Ini yang banyak terjadi. Tapi insya Allah anda jawaban kunima ini. Anda jaloh ya. Tasar-sar. Masya Allah. Iya. Jadi contoh kata beliau, dia menyembah pohon, batu besar. Maksudnya apa? Mai kunjo pala-pala. Kisahnya kagak singa. Dia kinyarangi kemanakan tubuh ampuntah. Ini bentuk kesyirikan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kisalai. Bertobat ki. Unare mai nganggau kang ini. Bertobat ki. Kisah salah kalenta. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang terbesar. Coba pikir kiri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Injo batua, injo pokok-pokok kajua, ini baju. Karena Allah Ta'ala baju. Kalau ada yang jaga di situ jin, itu jin siapa yang cipta? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pergi minta di situ? Nah, yang kasih ki mata, yang kasih telinga, yang kasih ki hidup, yang kasih ki rezeki, bukan itu batu besar, bukan itu pohon besar, bukan jin yang menjaga pohon besar, batu besar. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah? Iya. Itu batu besar tidak bisa bergeser dari tempatnya. Iya. Dengan sendirinya. Itu pohon besar tadinya tidak ada, tadinya kecil, kemudian tumbuh menjadi besar. Siapa yang tumbuhkan? Allah. Suatu saat akan mati batu itu. Apa? Akan mati pohon tersebut. Ini menunjukkan dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, apalagi mau menolong orang yang hidup. Nah, dipakai dia kalaya. Iya. Digunakan ini akal. Kita sembah penciptanya alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian, nuni pujian, nisyukuria hanya Allah pencipta alam semesta ini. Jangan bilang, oh gara-gara ia minni batu aku nyemange agak sintoje anakku. Gara-gara ia minni batu aku nyemange berhasil toje baluk-balukku, bisnisku. Puji Allah. Puji Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Rabb yang mengatur, yang mencipta, yang mengurus alam semesta ini. Selain dari Allah itu alam semuanya di bawah pengurusan Allah. Maka yang wajib untuk kita syukuri, ya, yang kita agungkan, ya, yang kita mintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kedatangan kami di tempat ini tidak ada lagi orang pergi minta-minta di tempat-tempat keramat. Kalau ada sakit anaknya, ya, mau menikah anaknya sudah menikah, mau masuk rumah, pergi dulu minta-minta, minta izin kah, atau kasih sesajian kah,
ini adalah bentuk kesyirikan. Apa ki mereka dengan Allah Ta'ala. Kisah lain. Ya, ini bentuk kasih sayang. Ini bentuk cinta kepada masyarakat. Ya, kepada kaum muslimin dan muslimah. Kasih. Baik, pertanyaan yang sama. Sebutkan salah satu bentuk kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Ya, yang biasa terjadi di sekitaran kita. Bapak. La ilaha illallah. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bagaimana? Oh, saya mau bertanya ini Ustaz. Oh iya. Bagaimana hukumnya itu kalau menyimpang ke jima-jima di bawahnya tempat jualan? Apakah ini termasuk syirik besar juga? Masya Allah. Iya. Nah, biasa ada orang simpang pelaris di bawah tempat jualannya apa? Iya. Iya. Ini pertanyaan bagus ya. Ini nasihat ini. Ini nasihat untuk kita semua. Jadi kadang ada ditaruh jimat-jimat di bawah tempat jualan. Ini bagaimana? Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan wakilkan dia kepada sesuatu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, siapa yang menggunakan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pedagang, ya, para penjual, tips untuk laris dagangan tak, yang pertama, jangan bagi pakai jimat-jimat, ya. Itu jimat-jimat, itu benda mati, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan, ya, tidak bisa menolak mudarat. Bukan itu yang kasih laris dagangan tak, itu jimat-jimat. Iya, tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau mau ki, pertama setelah sholat subuh ki, berdoa ki, baca di doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Iya, di antara bentuk pelaris supaya laris apa tak dagangan tak, lancar usaha tak, banyak rezeki tak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, man dawamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu beristighfar, banyak istighfarnya, dia selalu bertobat kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, sambil jualan, ya, maka Allah akan berikan kelapangan setiap ada kesempitan, akan diberikan solusi setiap ada masalah, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Iya. Kemudian sebab larisnya dagangan, sebab mudahnya rezeki, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap ada masalah, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau bertakwa kepada Allah, jangan pakai jimat-jimat, ya, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa itu takwa? Selalu berzikir kepada Allah, jangan lupai, biar di pasar, ya. Kemudian selalu bersyukur, jangan kufur. Puji Allah, syukuri nikmat Allah. Kemudian ketiga, selalu kita taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Ini sebab besar, ya, yang mengundang rezeki. Jadi masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi sebab-sebab larisnya dagangan. Di antaranya apa? Jujur ki dalam berdagang. Jujur ki di dalam berdagang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu masih ada pilihan sebelum berpisah dari apanya? Dari tempatnya. Jadi punareki jakiri tempatnya pabalu ternyata kita batal kangi tidak jadi kak beli deh.
ternyata ada di sana kebutuhanku. Jangan ki marah penjual. Sudah minum beli tadi. Selama belum berpisah ki, masih bisa dibatalkan. Iya, baik penjual ataupun pembeli. Misalnya dia bilang, tidak jadi saya jual. Ternyata ini ada orang simpan. Jangan ki marah pembeli. Sudah tadi kita kasihkan. Kenapa? Bil khiyar, masih ada pilihan di sini. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia jelaskan, dia jujur, si pembeli dan penjual jujur di dalam jual belinya, Allah akan berkahi jual belinya, barakai. Tapi pun nak bura-bura tahu oh ini nuberun nih, padahal sudah kadaluarsa. Iya, ini aslinan nih, ternyata palsu. KW 10 lagi. Oh ini modalnya 10 ji sabu. Iya, modalnya ini modalnya 10.000. Padahal modalnya cuma 5.000. Jangan maki sebut modalnya, jual maki saja. Mau ki beli alhamdulillah. Kalau tidak masih ada rezeki yang lain. Ini diberkahi kalau jualan ki seperti ini. Tapi kata Rasulullah, wa in katama wa kadhiba, kalau dia bohong, dia dusta, dia sembunyikan kekurangan jualannya, ya, muhika lahuma barakatuhuma, maka akan muhika barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan jual belinya. Andrena barakah loh ya selekna, tapi andrena sentein cuma ya selekna. Tidak ditahu kemana itu hasil jual belinya. Kenapa? Kalau dia jual beli bohong. Iya. Kalau dia jual beli dia bohong, dia sembunyikan cacat jualannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan maki gunakan nih yang namanya jimat-jimat, pelaris. Itu semua adalah bentuk kesyirikan. Iya. Kasih hadiah. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, sekarang kita kasih kesempatan yang lain untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya Pak tentang agama atau materi yang disampaikan Ustaz tadi? Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat yang mau bertanya persoalan agama, jadi kutak nangki nisari hadiah. Jadi hadiah. Ilmu berpatoki hadiah. Atau kita bertanya lagi? Ya, kasih lagi contoh yang lain. Kasih contoh yang lain. Yang tadi kan baru satu contoh, ini bentuk kesyirikan, 2 pelaris dagang dengan meminta kepada pohon. Ada yang lain? Contoh kesyirikan yang lain yang biasa terjadi di masyarakat. Iya, silakan. Ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan makin malu-malu. Iya, jangan makin malu-malu. ada kejanggalan. Ibu. Iya, belum tentu lagi kita ke sini kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini bertanya tentang beribadah. Iya. Maksudnya Ustaz, bagaimana itu caranya dibuat bedek pak dua ibadah beribadah tonjaki tapi pak dua kita dengan Allah. Iya. Bagaimana bentuknya maksudnya? Gimana maksudnya? Iya, mungkin maksudnya. Contohnya Ustaz begini, kayak mau ngaji toh? Iya, tapi, betul. Ditunjukkan bukan yang lain. Iya. Jadi dia sholat untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Iya. Dia puasa untuk Allah dan juga untuk selain Allah, begitu maksudnya? Hah? Iya kan? Saya yang jelas ya Ustaz. Iya. Kita perjelas dulu.
contoh kalau ini kan ini pro kontra Ustaz, kejadian di masyarakat. Ketika ada orang meninggal, ada orang mengaji di tempat kematian. Ini kan mengaji kan ibadah yang mulia. Ada yang menganggap itu beribadah selain daripada Allah Ta'ala. Karena membaca Al-Quran niatnya kan ikhlas semata karena Allah Ta'ala. Tapi di dalamnya ditujukan kepada orang mati. Bagaimana itu Ustaz? Oh iya. Iya. Jadi pertanyaannya katanya ada orang mengaji, tapi mengajinya ini ditujukan kepada orang yang sudah mati. Kalau mengajinya dia mengaji untuk orang yang sudah mati, jangankan yang sudah mati, orang yang sudah hidup, yang masih hidup saja. Kalau kita mengaji karena ada calon mertua tak di situ, itu tidak diterima. Berarti dia ria. Apalagi kalau orang yang sudah mati tidak bisa memuji. Tapi kayaknya yang dia maksud ini pahalanya. Dia mengaji, pahalanya dia kirimkan untuk orang yang sudah mati. Kayaknya seperti itu yang dia maksud. Jadi dia ikhlas tetap karena Allah. Dia mengaji, tapi pahalanya dia berharap supaya Allah kirimkan itu, dia kasihkan kepada orang yang sudah mati. Apakah ini termasuk kesyirikan? Ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang merupakan kekhususan untuk Allah itu kita berikan hanya untuk Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, maka dia syirik. Nah, sekarang dia mengaji itu karena Allah. Cuma pahalanya yang dia ingin supaya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang dia bukan berkaitan dengan syirik atau bukan. Namun pertanyaannya, apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini termasuk tuntunannya Nabi Muhammad atau bukan tuntunannya Nabi Muhammad? Apakah disyariatkan? Bolehkah kita mewakili orang yang sudah meninggal, kita yang mengajikan, pahalanya dia yang dapat? Itu maksudnya. Jawabannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kalau orang sudah meninggal itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amalu illa min salas." Manusia kalau sudah meninggal amalannya sudah terputus. Tidak bisa putus kecuali 3 yang terus mengalir pahalanya. Sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir manfaatnya. Dia bangun masjid, masih dipakai masjidnya untuk sholat, untuk mengaji, dapat terus pahala orang yang membangun. Dia kasih jalan orang supaya lewat. Setiap orang lewat di situ dapat pahala, walaupun sudah lama meninggal. Itu namanya sedekah jariyah. Dia bikin sumur, bebas siapa saja orang ambil airnya silahkan. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Seperti ini, kami datang ke pasar sampaikan ilmu agama. Selama ilmunya masih diamalkan oleh manusia, insya Allah kami akan terus dapat pahalanya insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Setiap anaknya beribadah apa saja, biar tidak dia niatkan untuk orang tuanya, tetap orang tuanya dapat pahala. Tetap dapat pahala. Jadi 3 poin ini akan terus mengalir untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Adapun kalau dikirimkan pahala dari orang lain, saya mengaji, saya mau kirimkan untuk tetangga yang sudah meninggal. Ini butuh dalil. Butuh ayat, butuh hadis, butuh contoh dari Rasulullah atau minimalnya para sahabat. Apakah ketika meninggal saudaranya mereka, tetangganya mereka, sahabatnya mereka, apakah dia kirimkan pahala mengaji? Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurangi. Maka kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu tidak sampai. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran, dari hadis, bahkan tidak ada perbuatan para sahabat yang menjadi contoh dalam hal ini. Sedangkan agama kita sudah sempurna. Kalau mau kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, boleh.
kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Kita doakan, kita mohonkan ampunan. Itu boleh. Tapi kalau mengirimkan pahala ini Allahu alam, tidak ada dalil yang menunjukkan hal yang dalil yang sahih, dalil yang kuat yang menunjukkan akan hal tersebut. Allahu taala alam bisawab. Kasih. Ya, masih banyak ini. Masih banyak. Kita bagi-bagi hasil, kita bagi-bagi sampai habis. Bagi-bagi hadiah. Iya, sempat masih ada yang bertanya tapi malu-malu. Oh, itu sana. Oh, iya, Bu. Ada. Oh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya kan di kalangan masyarakat sekarang ini apabila hendak masuk rumah ada tradisi itu membakar dupa. Apakah itu termasuk syirik? Iya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya kalau masuk rumah baru ya, bukan setiap masuk rumah bakar dupa ya. Iya, masuk rumah baru kayaknya bakar dupa. Ini apakah termasuk kesyirikan? Tergantung ya. Kalau niatnya ini dupa dibakar untuk menghilangkan nyamuk karena rumah baru mau dimasuki supaya ada asapnya mengusir nyamuk, ini boleh-boleh saja. Tapi kalau dia bakar dupa dengan niat dan keyakinan bahwa supaya lari jinnya yang nanti makhluk-makhluk halus akan mengganggu, lari semua, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sebab akibat. Jangankan asap asapnya dupa, asap yang lebih tebal dari dupa itu tidak akan lari jika kalau cuma itu. Mungkin dia lebih suka itu jin. Jadi kalau itu diyakini bahwa bisa mengusir jin untuk tolak bala, ini bentuk kesyirikan karena tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi kaidahnya itu seluruh yang diyakini bisa menjadi sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, padahal dia bukan sebab, baik secara syariat ataupun secara kadar hubungan sebab akibat diyakini sebagai sebab, maka ini syirik asgar, syirik kecil. Namun kalau diyakini ini min tommi, tidak ada hubungannya dengan takdir Allah, dia memang yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini syirik besar. Tergantung apa keyakinannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau masuk rumah tidak perlu dibakar dupa kalau niatnya itu tadi untuk mengusir makhluk halus, untuk mengusir jin, untuk menolak bala. Kalau masuk ke rumah baru cukup baca doa, Allahumma inni a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang turun di suatu tempat, di sebuah tempat tinggal, kemudian dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk, maka Allah tidak akan memudaratkan dia, maka tidak akan ada yang memudaratkan dia sampai dia tinggalkan tempat tersebut. Nah, itu yang dibaca. Kalau ternyata rumah itu sudah lama tidak ditinggali, baru rumah tersebut, biasa kalau malam ini banyak sekali yang menyeramkan. Ada mi suara bayi, ada mi ada mi uka-uka di situ. Maka bacakan surah Al-Baqarah. Bacakan surat Al-Baqarah. Inna syaitan yanfirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian bagaimana lagi caranya mengusir makhluk-makhluk yang suka mengganggu, jin-jin dan yang semisalnya dari dalam rumah? Gunakan rumah itu tempat beribadah, baca Al-Quran, sholat sunnah di dalamnya. Perbanyak sholat sunnah di dalam rumah tersebut, sehingga rumah